Guys, kalian pernah bertanya-tanya gak sih kenapa orang India kalau berinteraksi sama orang selalu geleng-geleng kepala? Karena hal ini jarang banget dibahas, aku tertarik banget buat bahas dan menuntas habis ya, gak habis juga sih, berlebihan kalau itu ya. Intinya di sini aku mau membahas arti dari gelengan kepala di India, bukan berarti aku merendahkan ya atau menganggap lelucon kebiasaan mereka. Justru ini jadi ilmu pengetahuan kita bersama guys untuk lebih mengenal budaya asing. Selain itu, aku juga mau membahas makanan-makanan khas India yang menjadi ciri khas di sana dan juga bahas-bahas tipis mengenai hari-hari perayaan besar di India. Tapi biar greget isi konten kali ini, kita bahas arti gelengan kepala India di akhir episode aja ya. Simak terus ceritanya sampai akhir. Oke, yang pertama aku bahas di sini, makanan apa sih yang jadi ciri khas negara India ini? Karena biasanya di TikTok kan seliweran tentang street food India dengan kandungan gizi besi yang tinggi dan juga visi misi 4 sehat 5 yang penting kenyang. Jadi kita langsung masuk ke makanan khas India pertama, yaitu Golgappa atau yang lebih sering dikenal secara global dengan sebutan Pani Puri. Kalau kalian di TikTok biasanya lihat review street food, pasti kalian gak asing dengan bentukan Pani Puri ini guys. Yang bikin legend dan selalu bikin jajanan satu ini selalu disorot, itu cara penyajian para pedagang kaki lima di sana yang sedikit higienis guys. Kalau untuk restoran bintang 5-nya atau berbintang lainnya, bintang pelangi apa aku gak tahu ya. Di sini aku bahasnya kaki 5 ya. Jadi dari mereka mengisi paninya atau jajanan bulat crispy-nya hingga membuat kuah hijau legend, ini semuanya handmade. Handmade ya, dibuat dengan tangan, dari tangan dan kembali ke tangan. Entah biar apa mereka kayak gitu guys. Apa mungkin centong panjang di sana itu rare gitu ya, atau mahal gimana? Aku sendiri gak tahu sih. Aku cuma mempertanyakan apa mereka tuh tangannya gak ngerasa lomboen gitu ya. Kalau di Jawa itu kan ngomongnya kalau tangan kita habis megang cabe terus kerasa panas itu lomboen guys. Jadi di sini lomboen ismin cabe, cabe-cabean bukan ya, bukan. Ya intinya tangannya tuh apa gak ngerasa panas, apa udah kebal apa gimana. Terus yang terlebih rata-rata ini ya, para pedagang kaki limanya itu kan cowok, tangannya berbulu. Oh no. Pokoknya intinya kayak mereka itu gak takut buat nyajiin makanan yang bisa pembeli lihat langsung, tapi caranya tuh diobok-obok, airnya diobok-obok. Lanjut, Pani Puri sendiri mulai populer sejak adegan di mana Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma sedang beradu akting dan berlomba memakan Golgappa di film Rabane Banadi Jodi. Sebutan Golgappa sendiri berasal dari India Utara, yaitu Gol dengan arti cangkang renyah dan Gappa sendiri artinya makan sekali hap. Makanya gak pernah kan kalian ngelihat video tentang cara makan Pani Puri itu mereka yang kayak digigit dulu jadi dua, itu gak ada guys, harus langsung dilep. Cara membuat pani atau gol atau bola crispy-nya sendiri cukup mudah guys. Caranya siapkan tepung semolina, tepung terigu, soda kue, garam dan air. Dicampur hingga kalis, dibiarkan mengembang sebentar, lalu ambil adonan sedikit-sedikit dibentuk bundar. Lalu dari bundaran adonan ini digoreng deh, kan dia mekar makanya rasanya crispy. Kalau buat takaran-takarannya sendiri kalian bisa googling ya, karena di sini ini membahas makanan khas bukan membahas cara membuatnya. Lalu untuk kuahnya yang berwarna hijau itu sebutannya chutney guys. Komposisinya ada berbagai rempah, gak bisa aku sebutin satu-satu ya. Intinya rasanya asam, manis, pedas. Mungkin kalau kita bayanginya sebagai orang Indo yang belum pernah nyicipin chutney ini, rasanya bakal kayak kuah rujak gak sih? Kayaknya Golgappa ini enak menurutku karena paninya atau bolanya tadi itu kan bunder ya, terus itu dilubangi atasnya, dimasukin sama kentang. Kentangnya ini bisa dicacah dadu atau kentang ulek kayak kalau kalian mau bikin perkedel gitu, tapi kentangnya ini plain ya, gak ada rasanya karena rasanya nanti itu didapat dari kuah hijaunya ini guys.
Kalau bayanginnya sih enak, asal cara masaknya aja sih lebih dijaga. Mungkin kalau kalian mau coba bisa nyoba yang cara penyajiannya lebih higienis aja. Jadi kalian itu mau lebih mengenal jajanan India yang satu ini. Buat kalian yang udah pernah makan, coba tulis komentar di bawah ya. Makanan khas India yang terkenal kedua yaitu ada ladu atau laddu, D-nya 2 ya. Berbentuk bulat, terbuat dari campuran tepung gram atau tepung buncis dengan gandum semolina. Kayaknya semolina ini terkenal banget ya di India ya. Terus ditambah susu, gula, minyak, mentega, dan kacang mente. Mente apa mente sih? Rasanya manis pol. Makanya di beberapa film India disinggung kalau orang yang punya penyakit diabetes dilarang betul makan ladu ini guys. Ladu sendiri semakin populer karena disinggung di film Kabhi Khushi Kabhi Gum. di mana ada bocah laki-laki yang bernama Rohan seneng banget sama ladu sampai nyolong-nyolong padahal udah dikasih banyak. Nah, kakaknya Rohan bernama Rahul yang waktu itu diperankan oleh Shah Rukh Khan sampai memanggil adiknya dengan sebutan ladu sebagai panggilan ejekan atau panggilan kasih sayang. Memang India ini sering ya guys berusaha memperkenalkan adat budaya juga makanan khas mereka melalui film-film. Jenis ladu sendiri ada banyak, ada ladu dengan gom Arab. Biasanya jenis ini dibuat untuk ibu hamil atau ibu menyusui untuk membantu memproduksi ASI supaya lancar. Ada ladu bundi atau nama lainnya ladu bundiar yang disajikan pada festival Raksa Bandhan dan Diwali. Nanti kita bahas ya mengenai dua festival tadi. Yang selanjutnya ada ladu besan, ladu kelapa, dan ladu sing. Salah ya? Kalau ladu sing kan polisinya Shiva 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 Shiva. Ya Allah, aku kena sindrom India. Makanan India selanjutnya yang pasti sebagian dari kalian udah pernah nyicipin rasanya. Aku sih suka pol sih sama makanan satu ini, yaitu roti canai atau nama lainnya roti Mariam atau roti prata. Ada yang bilang mereka ini 3 jenis roti yang berbeda, tapi setelah aku googling, mereka ini hanya beda penyebutannya aja di berbagai negara. Sebelum itu aku kenalin dulu ya, roti Mariam ini apa sih? Roti Mariam sendiri terbuat dari tepung terigu, air, telur, mentega, dan pastinya rasanya gurih pol. Bisa dihidangkan manis, bisa juga dihidangkan asin. Dimakan gundulan gitu juga enak, maksudnya dimakan roti Mariamnya sendiri tuh udah enak guys, gurih pol pokoknya. Nah ini yang aku sebutin sebelumnya, perbedaan nama dari roti ini sendiri tergantung wilayah guys. Roti prata lebih dikenal di Myanmar, sedangkan Malaysia dan Sumatera menjulukinya roti canai, kalau Indonesia menjulukinya roti Mariam. Sebenarnya roti Mariam ini bukan hanya milik India ya guys, tapi negara Timur Tengah lainnya juga kayak Turki, Arab, Palestina juga punya. Lalu yang keempat ada gobi paratha, namanya hampir sama kayak sebelumnya sih, paratha. Makanan ini bukan sebagai cocolan kayak tadi tapi guys, makanan ini dibuat dan disajikan dengan diisi kembang kol di dalamnya dan juga sayuran seperti cabai hijau, bawang bombay yang pastinya udah dibumbui ya guys. Dan kalian bisa tahu lah, makanan India tuh bumbunya pasti kompleks. Makanya aku tuh kayak merasa sebenarnya masakan India tuh enak-enak deh menurutku. Cuma cara masaknya aja yang disayangkan ya. Jadi fungsi gobi paratha sendiri ini kayak kulit kebab gitu guys, sebagai luarannya aja. Dihidangkannya itu wajib panas, terus dengan cocolan saus yang terbuat dari mentega putih yang creamy dan gurih. Juga nggak lupa ada acar di sampingnya. Sekali lagi, gobi paratha ini juga dipopulerkan melalui film Mujizat Dosti Karogena. Kena copyright gak sih nyanyi-nyanyi gini? Yang diperankan oleh Hrithik Roshan, si Durendo udah ganteng dan keren. Setelah bahas makanan, aku tadi kan sempat nyinggung ya hari perayaan India. Jadi kita mulai masuk nih. Untuk geleng-geleng kepala, sabar dulu guys. Karena di India ini lebih dari 80% populasi di sana meyakini agama Hindu. Jadi festival-festival di sana pastinya berbau upacara agama Hindu. Yang pertama ada hari perayaan Raksa Bandhan, yaitu hari perayaan ikatan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, di mana adik-adik perempuan berkunjung ke kediaman kakak laki-laki dan memberi jimat berupa gelang yang bisa terbuat dari kertas, bahan katun warna-warni, sutra, serta pernak-pernik berwarna emas. Bebas, pokoknya fungsinya sebagai gelang ya guys. Lalu mereka akan memakaikan ke kakak
laki-laki, dan sebagai balasannya kakak laki-laki itu harus memberi hadiah dan juga mengucap janji akan menjaga dan melindungi kehormatan adik perempuannya sampai kapanpun. So sweet juga ya budaya ini, menurutku memperbaiki hubungan antara kakak adik yang sering berantem. Biasanya kan apalagi kalau hubungan saudara laki-laki sama perempuan itu jarang akur gak sih guys? Raksa Bandhan sendiri dirayakan oleh umat Hindu bagian utara dan barat India bersama negara-negara seperti Nepal, Pakistan, dan Mauritius. Biasanya dirayakan pada hari terakhir kalender Hindu, bulan Shravana, yang biasanya jatuh bulan Agustus. Yang kedua ada hari Diwali atau Deepavali, yaitu perayaan cahaya. Sebenarnya namanya itu Deepavali guys, Deepavali ya, tapi karena di India itu penyebutan V itu arah-arah ke W kan, jadi Deepavali, Deepavali. Jadi disingkat sama dunia gampangnya Diwali begitu. Pecinta Upin Ipin pasti tahu kok ada episode yang full membahas Uncle Mutu merayakan hari Diwali. Lagunya gini nih, Deepavali, Deepavali, ini ali Deepavali. Apa sih liriknya? Saya coba sih guys. Oh begini loh, Deepavali, Deepavali, ini ali Deepavali. Terus gitulah pokoknya liriknya. Deepavali, Deepavali, ini. Perayaan Diwali sendiri terjadi pada kisaran bulan Oktober atau November dengan menyalakan lilin, menghidangkan berbagai makanan khas India termasuk ladu tadi yang aku sebutin. Lalu mereka akan berkumpul bersama orang-orang terkasih. Diwali sendiri melambangkan kemenangan, kebaikan atau disebut dharma atas keburukan atau yang disebut adharma. Dan lampu atau pelita yang dinyalakan ini melambangkan harapan-harapan manusia di dalamnya. Perayaan Diwali juga merupakan penghormatan kepada Dewi Laksmi, yaitu Dewi kekayaan, kemakmuran, kesuburan, serta kemenangan. Di India, perayaan Diwali biasanya diawali dengan perayaan Navaratri yang biasanya jatuh pada musim gugur sekitaran bulan September atau Oktober. Jadi pas ya, kan tadi Diwali perayaannya antara Oktober sampai November, sedangkan perayaan Navaratri sendiri perayaannya antara September sampai Oktober. Jadi sebelumnya, perayaan Navaratri sendiri merupakan festival Hindu untuk menghormati Dewi Durga atau yang disebut Dewi Ibu atas kemenangannya melawan iblis kerbau. Festival ini dirayakan selama 10 hari 9 malam dengan menggelar berbagai pesta panggung, doa bersama, puasa puja, dan api unggun. Puasanya sendiri tetap boleh makan kok, namun hanya buah, sayur, dan susu aja yang diperbolehkan, sisanya dilarang. Lebih tepatnya kayak puasa pantangan ya guys. Dan pada hari terakhir festival, anak gadis berusia 9 tahun akan disembah sebagai dewi dan diberi hadiah sebagai bentuk syukur mereka kepada Dewi Durga. Dipilih yang berusia 9 tahun karena ritualnya tadi kan 9 malam, sesuai angka ritual, dan juga usia 9 tahun dianggap memiliki energi murni seperti Dewi Ibu atau Dewi Durga. Kalau ada salah-salah mengenai penyebutan tokoh dan hari, mohon maaf ya guys, dan mohon dikoreksi biar kita sama-sama belajar. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, kita bakal membahas kenapa orang India kalau ngomong sambil lenggeleng, artinya rumit-rumit, simple sih sebenarnya. Simpelnya begini, orang India melakukan gelengan kepala ini sebagai gestur tubuh tambahan untuk mengekspresikan kondisi hati dan pikiran kita saat diajak berbicara. Jadi kayak kalau kita lagi ngomong kayak aku sekarang ngomongnya pakai gini gitu aja lah, pengekspresian tambahan. Kalau di chat sendiri fungsinya mungkin sebagai stiker ya, biar kalian itu gak salah paham apa maksud lawan bicara kita. Nah, rumitnya ada arti yang berbeda di setiap gelengan kepala orang India saat berbicara, tapi perbedaan artinya itu tipis banget guys. Contoh, gelengan kepala cepat dan konsisten berarti gimana? Gini ya, itu berarti mereka tuh mengiyakan omongan kita, terus mereka tuh merasa antusias dan setuju dengan apa yang kita obrolkan. Misal kita ngajak mereka nih, woi nanti malam ketemuan yuk, aku traktir, makanya di sini ya, aku tunggu jam segini. Lah mereka jawabnya oke, siap. Lah itu berarti mereka setuju guys kalau mereka bakalan datang sesuai perintah dan arahan kalian. Kalau gelengan kepala mereka sendiri dengan gerakan bahu yang acuh, berarti mereka menolak atau tidak setuju dengan ucapan kita, namun enggan berdebat. Berarti gimana tuh kalau digerakin? Gerakan bahu yang acuh dengan gelengan kepala berarti gini. Gimana sih? Gini.
Gak tahu lah guys. Pokoknya sambil naikin bahu lah ya. Itu artinya mereka gak mau berdebat, kayak wes terserahmu aja. Kalau gelengan kepalanya pelan, lembut, dan mereka sambil senyum. Biasanya kalau kalian lihat ada orang Indonesia ngevideo street food di India kan, mereka kan ngaduk makanan sambil senyum gitu kan. Itu tandanya mereka memberi rasa hormat kepada lawan bicara. Biasanya sih orangnya baru ketemu atau orang yang punya derajat lebih tinggi, dianggap punya derajat lebih tinggi. Terus kalau gelengan kepalanya itu ke kiri sekali lalu ke kanan dan gak diulangi lagi, itu artinya mereka menolak ucapan kita. Berarti mirip-mirip kayak orang di Indonesia kalau nolak gak sih? Enggak gitu ya. Intinya agak-agak bikin salah paham juga sih guys. Bener aku kan, artiannya itu tipis banget perbedaannya. Cuma di India dianggap ketika kita diajak mengobrol tapi kita itu tidak mengekspresikan dengan gelengan kepala, malah dianggap kurang memperhatikan lawan bicara saat mengobrol, atau bahkan kita dianggap kurang paham dan tidak menghargai lawan bicara kita. Jadi menggelengkan kepala di India dianggap lebih sopan walau kamu mengekspresikan gelengan kepala dalam bentuk penolakan sekalipun. Mendongakkan kepala dan menaikkan alis di India juga sebagai bentuk sapaan halo kepada orang yang mereka kenal atau hendak mereka ajak bicara. Jadi gimana ya? Berarti gini. Itu tandanya mereka halo gitu guys. Di India bagian selatan sendiri masyarakatnya lebih memiliki banyak gelengan kepala dengan artian berbeda-beda tentunya dibandingkan masyarakat India Utara. Tapi gak aku jabarin, sekali lagi aku sendiri pusing gimana ngertiinnya. Intinya jangan mentang-mentang ada informasi begini ketika kita ketemu orang India lalu kita geleng-gelengin kepala ya guys. Jangan please, karena kita itu orang asing, pasti mereka paham kok kalau kita gak biasa mengekspresikan ucapan dengan gelengan kepala. Gak mungkin terus kita itu tanpa geleng kepala terus mereka oh orang ini gak sopan, orang ini gak merhatiin. Gak mungkin guys, mereka juga udah tahu kan kita orang India apa bukan ya, kecuali wajah kalian ada mirip-miripnya sama orang India ya gak tahu ya, itu yang bikin salah paham sih. Takutnya kalau kita gelengin kepala tanpa tahu arti setiap gerakannya kita dianggap menghina gak sih, kayak tiba-tiba ketika kita ketemu orang India, hey bro apa kabar bro gitu kan, tambah kesannya kayak ngejek gak sih? Tapi ya lucu juga ya, mereka biasa gini-gini itu loh. Intinya apapun itu kita harus tetap menjaga sikap, menghormati sesama, jangan sampai kita dianggap rasis ya guys. Oke lah guys, gimana menurut kalian bahasan mengenai negara India kali ini? Ada saran bahasan lain setelah ini? Sebenarnya banyak sih yang pengen aku bahas, termasuk itu loh guys, kayak upacara adat di India kalau buat suami istri yang biasanya nyaring wajah suaminya kayak bentukan saringan santan gitu bundar, terus sambil menatap bulan purnama. Pengen aku bahas sebenarnya, cuma takutnya durasinya kepanjangan. Jadi kalau konten ini rame aku lanjutin bahas India part 2-nya ya. Aku Devi pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa diklik like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Bye bye.